Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa qiyadiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Dan kalau kita jadikan orang-orang selain Islam jadi acuan kita, itu nggak ada perintahnya, nggak jelas. Siapa yang menyuruh? Yang menyuruh itu apakah dia mau menjamin kita masuk ke dalam surga? Tidak. Orang hebat di dunia yang menyuruh kita supaya kita mengagumi mereka, apakah dia berani menjamin kita bersama mereka masuk ke dalam surga? Tidak. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini sering didengar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikatnya, Allah dan malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, berselawat untuk nabi. Bayangkan, Allah, malaikat berselawat untuk nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi, sallu alaihi wasallam taslima, dan ucapkan salam penghormatan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya mari kita jadikan suasana ini, walaupun keluar kita dari tempat ini, keseharian kita, kalau kita biasa berselawat itu beda. Bu, kalau kita biasa berselawat itu, tingkah laku kita, ucapan kita itu berbeda. Mau bukti? Ibu mau bukti? Nggak semangat ibu-ibu. Halo? Apakah ada ibu-ibu di sini? Alhamdulillah, terdengar suara kehidupan. Ini buktinya, Allah membiasakan lisan kita. Misalnya, ibu mau masak di dapur, tapi mulai Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Pak, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika ibu berkumpul dengan kawan ibu, tiba-tiba ada yang mau jadi ibu usil, tapi dia senang, dia bercanda dengan ibu. Ibu lagi berdiam diri sendiri, dikagetkan. Misalnya, ketika ibu diam dikagetkan, ditepuk dari belakang. Bukan dia tidak senang, dia bercanda dengan ibu. Tapi ibu terbiasa berselawat, maka ibu dikagetkan. Astagfirullah, subhanallah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu gondok, tapi ibu berselawat. Coba tidak terbiasa berselawat, apa reaksinya? Beda. Ibu lagi diam, dikagetkan. Waduh, ibu marah. Binatang-binatang yang sebutan itu harus keluar dari mulut ibu. Pokoknya dari binatang yang tidak pakai baju sampai semuanya binatang yang pakai baju ya, itu keluar. Kenapa? Karena tidak terbiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya biasakan berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha
walaupun ibu pakai masker, bapak-bapak pakai masker, yang murah senyum itu nampak. Walaupun ibu pakai masker, saya ini tahu, oh ini ibu murah senyum. Jadi senyum saja itu dapat pahala. Jangan ditahan-tahan. Ya, jangan ditahan-tahan. Biar kita senyum, silakan, mau senyum silakan. Sampai bulu hidung kita bergetar pun apa. Kalau tidak senyum, itu cepat tua. Karena kita ingin muda terus. Tahu nggak, Bu? Nah, anak-anak itu tidak ada masuk surga. Anak-anak nggak ada di surga. Bapak-bapak tidak ada yang masuk surga. Karena bapak-bapak tidak ada di surga. Ibu-ibu nggak ada masuk surga. Apalagi nenek-nenek nggak ada masuk surga. Nggak ada masuk surga. Dalam hati ibu-ibu ini ngapain Ustaz berceramah? Kita nggak masuk surga. Saya jelaskan. Rasulullah dulu pernah bercanda. Ya Rasul, kata ada nenek-nenek, apakah saya nanti masuk ke dalam surga? Tidak, kata Rasul. Nenek itu menangis, terseduh-seduh. Ternyata Rasul bercanda. Kemudian dijelaskan kepada nenek nanti kalau masuk surga, itu wajah nenek yang sekarang ini tidak seperti ini di surga. Tapi nenek nanti ketika masuk surga akan muda kembali. Jadi wajah nenek ini seperti anak SMA. Baiklah, kalian kalau punya nenek masuk ke dalam surga, wajah nenek kalian nanti seperti anak SMA. Itulah alasan Rasul gak ada nenek masuk surga. Tapi ketika nenek itu masuk ke dalam surga, ributnya itu hilang, maka dia akan muda seperti anak SMA. Enak kan, Bu? Ibu kalau masuk surga, maka wajah ibu itu akan muda kembali dan akan perawan. Bapak-bapak juga begitu. Jadi wajah kita yang mohon maaf agak tua, sama saya juga agak tua kan. Kita tua, nanti kalau kita dimasukkan surga oleh Allah, maka kita akan muda kembali. Dan anak-anak yang masih kecil, kalau dia masuk ke dalam surga nanti akan muda. Dan kita semua masuk ke dalam surga, semua muda semuanya. Kalau laki-laki berjaga, kalau perempuan perawat. Dan wajahnya kalau laki tampan, ganteng, kalau perempuan cantik. Bagaimana cara membedakannya? Allah akan memberikan perbedaan wajah di antara kita. Tapi kita semua sama tingginya. Dan yang menjadi imam kita nanti di surga adalah Nabi Muhammad SAW. Senang gak, Bu, berjumpa dengan Muhammad? Makanya Bapak, Ibu, kalau dengar suara azan itu harus cepat ke masjid. Kalau mau masuk surga itu cepat ke masjid. Ini ada, bukan di sini ya. Bapak-bapak entah di mana, dengar suara azan, jangankan pergi ambil air wudhu. Geser sedikit aja dari tempat duduknya, berat. Ya, Bu, ada nggak, Bu? Orang yang ingin masuk surga itu dengar muadzin membacakan azan, mau minum azan, dia lepas dulu, dia tunda. Kenapa? Karena Allah yang maha besar. Betul, Bu? Apalagi sudah azannya sampai langsung berubah untuk beribadah langsung. Ini makanya kalau yang muazzin ini digembleng di Ustaz Tino ini, insya Allah berbakat menggembleng kalian. Karena sekali terdengar suara azan,
harus semangat azan. Jadi kata Rasul, seandainya umatku tahu besar pahala orang yang mengumandangkan azan wajib, maka orang akan antri untuk duluan azan. Saking besar pahalanya orang yang mengumandangkan azan. Lebih panjang antrian orang mau lomba mau azan daripada orang isi bensin. Kalau dia tahu iman besar pahalanya. Begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meningkatkan kecintaan dan meneladani akhlak Rasulullah melalui sedekah. Bala qasad sadaqatun min mali. Jangan kalian mengira dengan kalian bersedekah, dengan kalian berinfak, harta kalian menjadi kurang. Tidak kata Allah. Justru Allah ingin melihat kita. Siapa yang membuka pintunya, berarti itu salah satu tanda membuka rezeki. Mana orang yang membuka pintunya, dia menyisihkan sebagian hartanya. Kalau dia mengeluarkan hartanya, maka sama dengan dia telah membuka pintu rezeki. Rezeki akan Allah kembalikan, bahkan berlipat-lipat. Jadi kalau ada orang yang enggan berinfak sebagaimana dicontohkan oleh Rasul, maka rezekinya akan Allah tutup. Kalau dia misalnya keluarkan rezeki, Allah tidak akan mengembalikan kembaliannya. Artinya gantinya Allah tidak akan berikan. Kenapa? Karena dia gunakan keperluan dirinya sendiri, bukan untuk agama Allah atau berinfak. Oleh karenanya, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dari tadi kanan lihat jam sebenarnya. Ternyata jamnya sebelah sana. Itu penceramah itu seperti itu. Sebenarnya nggak mau bilangnya. Pokoknya dia lihat kiri kanan mana jam. Tapi karena lama jumpanya terpaksa bilangnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sangat pemurah. Ketika baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berinfak, maka itu akan diikuti oleh sahabatnya. Salah satu contohnya, pernah Rasulullah berbagi dekat tetangganya daging unta, tapi bagian kakinya diterima oleh Rasulullah. Kemudian dia berikan kepada tetangganya. Ternyata apa yang dilakukan tetangganya ini, Masya Allah, saya diberikan daging oleh Rasulullah. Apa yang dia lakukan? Dia tidak makan. Saking ingin berinfaknya, dia berbagi lagi ke samping rumahnya, ke tetangga yang sebelahnya. Begitu diterima oleh tetangga yang sebelahnya, dia pun berkata, Masya Allah, padahal ini sangat lezat, tetapi dia mau berbagi untukku. Dia berikan lagi kepada saudaranya yang lain. Berbagi terus, berbagi, tahu apa yang terjadi. Yang diberikan oleh Rasulullah tadi kembali ke tempat Rasul. Tuh, ada nggak seperti itu, Bu? Pak RT, ada nggak seperti itu, Pak RT? Kalau ada seperti itu, Pak RT, kita data. Ternyata dia benar-benar mempraktekkan apa yang Rasul contoh. Luar biasa kan? Dari rumah sini dikasih, ternyata kasih ke sana. Ke sana nanti kasih ke sana. Ke sana kembali ke sana. Tahu apa yang dia rasakan oleh Rasulullah menangis. Kenapa? Dia tidak menyangka ternyata antar tetangga dia itu saling berbagi. Makanya Bapak Ibu yang muliakan
Cukup Ustaz Dino? Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lain kali kalau ada waktu kita berjumpa lagi insyaallah. Tapi suatu kebahagiaan bagi saya bisa mengisi hari ini. Hari ini saya tadi mengisi tapi dia Zoom di sekolah. Udah 2 pintu sebelumnya. Tapi ternyata Allah masih memberikan waktu uang untuk saya untuk bisa berjumpa di sini. Tapi karena waktu sebentar lagi zuhur, biar kita termasuk golongan yang dijanjikan oleh Allah, termasuk orang yang berkumpul di dalam. Baik, sebagai penutup, kenapa ketika para sahabat berjumpa seperti ini, mereka itu senang dan bahagia? Tahu kenapa? Pak, Bu, nah tahu kenapa? Ini sebagai penutup ya, oleh-oleh dari saya. Ada seseorang telah divonis masuk ke dalam surga. Ketika dia masuk ke dalam surga, dia keliling di surga itu dari ujung sana sampai ke ujung sana, ujung sana sampai ke ujung sana. Dia keliling di surga. Ternyata setelah dia keliling, dia menangis. Apa katanya? Dengarkan perkataannya. Ya Allah, ya Allah, dulu aku di dunia ya Allah punya sahabat ya Allah. Ketika pengajian aku bersama, ketika aku bepergian selalu bersama, ketika aku lalai dia ingatkan ya Allah, ketika aku melakukan kesalahan dia ingatkan aku ya Allah. Tapi ternyata kawanku dulu di dunia itu ya Allah tidak ada di surga ini ya Allah. Dia menangis. Kemudian Allah katakan kepadanya, wahai fulan, jika benar kamu dulu di dunia punya sahabat dan tidak ada di dalam surga ini, maka pergilah ke neraka. Kemudian yang telah masuk ke dalam surga tadi dia pergi ke neraka. Baru dia berjumpa dengan kawannya dulu. Ketika majelis taklim selalu bersama, ketika mengaji selalu bersama, ketika berbuka puasa selalu bersama. Ternyata tidak ada di surga, ada di neraka. Apa kata Allah? Ajak kawanmu itu masuk ke dalam surga. Kemudian dia tarik kawannya tadi di neraka, dimandikan, dibersihkan. Baru Allah perintahkan kepada malaikat, masukkan kawannya ini ke dalam surga itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Apabila ada hamba umat Nabi Muhammad selalu saling sayang karena Allah. Makanya saya ingin pesan, jika saya nanti tidak ada di dalam surga dan ibu, bapak, ibu kesana ya, ibu, bapak dan anak-anak duluan masuk ke dalam surga, tidak menemukan Mas Rudin, nama saya, mintalah kepada Allah supaya kita bersama-sama berkumpul di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Siapa itu? Dia mencintai kawannya karena Allah, bukan karena dia cantik, kurus, langsing, hitam, gendut, tidak. Tapi dia sayang kawannya karena Allah. Kalau ada kawan ibu, bapak yang mengingatkan ibu, bapak melakukan kesalahan, diingatkan, jangan dimarahi. Bisa jadi Allah kirimkan itu. Allah sengaja kirimkan sahabat tadi untuk mengingatkan kita supaya kita kembali mengingat Allah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tausiah singkat dari saya. Kalau ada, saya balas pasti tadi, tapi tidak membalas itu, tapi berkaitan sama saya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam kain. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan cerita sama yang lain. Tahu saya cerita? Sekali lagi, kalau ada bunga ibu di rumah yang patah, jangan ditangisi. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan lapor Pak Polisi. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berakhir sudah
asrama.